Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sambil mengisi waktu, yuk kita coba membuat satu timeline untuk memahami sejarah Sumbawa. Sejarah tidak mungkin bisa dipahami secara baik tanpa utuh pemahaman kita tentang timeline. Nah, timeline itu pendekatannya ada banyak, tapi yang paling kuat adalah pendekatan aktor. Nah, aktor ini tentu para penguasa dan raja-raja. Karena para penguasa dan raja-raja lah yang aktivitas kehidupan pribadi dan publiknya tercatat dan terdokumentasikan. Setiap aktor harus ada pembuktian dokumen. Nah, dokumen itu nanti ada 3 klasifikasi. Yang pertama primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Primer, semisal satu peristiwa yang dibuat langsung oleh sang aktor, tulisan kah, surat menyurat kah, maka dalam hal ini tentu surat diplomatik itu adalah menempati posisi pertama, karena itu ditandatangani langsung, ditulis langsung oleh orang yang bersangkutan di ketika peristiwa terjadi. Yang kedua, sama-sama primer, tentu kontrak, karena hubungan antara pemerintah penguasa-penguasa di Nusantara di masa lalu dengan pihak asing yang membuat aktivitasnya terdokumentasi adalah kontrak, ya, kontrak dagang. Era VOC itu semuanya adalah pendekatannya kontrak dagang. Itu sampai VOC bubar, kemudian diganti Prancis, Prancis diganti Inggris, Inggris diganti oleh pemerintah Belanda sampai 1948, perjanjian Meja Bundar. 1949 mulai keluar orang-orang Belanda, ya kira-kira kita merdeka utuhnya 1950, tidak ada lagi pemerintah kolonial yang ada di Indonesia. Untuk memahami sejarah Sumbawa, kita harus bagi dua dulu, teman-teman. Kalau saya melihat itu 1667, ya. Sebelum 1667 dan setelah 1667. 1667 ini adalah Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya lah yang menjadi titik sentral untuk memahami sejarah. Pasca Perjanjian Bongaya, maka kita semua terlepas dari Goa dan berhubungan dengan Belanda begitu. Sebelumnya bersama dengan Goa, Raja Sumbawa, Raja Bima, Raja Dompu pergi berperang ke Buton karena Buton dikuasai Belanda. Goa serang Belanda di Buton. Saat itu Raja Sumbawanya adalah Mas Cini. Nah, kemudian 1667 kalah, ya, maka ditangkap semua itu raja-raja kita, dihukum itu. Mas Cini melarikan diri dalam keadaan sudah tidak punya kaki beliau karena kakinya hilang satu, ya, jatuh dari kuda akibat perang dan lain-lain. Nah, sebelum 1667 ini, teman-teman, kita tarik dari Majapahit lah, dari Beda Hulu lah, kemudian raja-raja kecil yang ada di Sumbawa, kerajaan-kerajaan kecil, dan lain-lain. Disinilah kita tarik lah dinasti Dewa Awan Kuning. Kemudian era transisi Mas Cini, Mas Goa itu adalah era transisi dari dinasti Awan Kuning ke dinasti Dewa Dalam Bawa, itu Mas Bantan. Nah, kontrak pertama Sumbawa dengan VOC itu 1674. Kalau Bima Dompu pasca Bongaya itu sebagai kelanjutan dari Bongaya, kan seluruh kerajaan selatan itu tunduk kepada Belanda, lepas dari Goa, dan bahkan diputus total, nggak boleh berkomunikasi dengan Goa. Itulah yang membuat Dompu dan Bima teken kontrak pertama dengan VOC itu 1669. Nah, di 1669 ini Sumbawa nggak mau. Maka di dalam kontrak 1669 pasal 14 ditulis Bima Dompu, karena Sumbawa nggak mau ikut, itu harus memusuhi Sumbawa. Dan bahkan Belanda mengatakan, VOC mengatakan kalau Sumbawa nggak juga segera menandatangani kontrak akan diserang dengan kekuatan penuh. Dan akhirnya beneran diserang. Terjadi perang besar. Sumbawa menang. Tetap nggak mau teken kontrak. Tetapi akhirnya meskipun menang perang, dia tetap teken kontrak. Kenapa? Karena terjadi kegaduhan di dalam negeri. Panen gagal lah, kerusuhan lah, kemudian tuduhan, karena memang fakta bukan tuduhan, Mas Goa rajanya seorang penganut homoseksual, sehingga itu dianggap oleh rakyat yang membuat panen gagal terus karena rajanya nggak mau kawin sama lawan jenis dan lain-lain. Sehingga Sumbawa, Mas Goa itu teken kontrak pertama itu Februari 1674, teman-teman, setelah Bima Dompu ini. Meskipun benang perang 1669 kan dipaksa ikut kontrak, tidak mau, diperangi, perang menang, tetapi akhirnya teken kontrak karena Mas Goa membutuhkan kekuatan dan bantuan VOC untuk meredam konflik di dalam negeri. Tapi justru karena dia membuat kontrak itu, gelombang protes massa semakin besar, sehingga jatuhlah Mas Goa. Mas Goa tuh jatuhnya 2 kali, teman-teman. Jadi ini timelinenya, ya. Nah, tentang semisal teman-teman apakah di era Mas Goa istananya di Sumbawa atau di Utan, saya kira sudah clear, ya, di Utan, ya.
Jadi dalam tulisan Mas Goa itu, jadi kontrak Februari, kemudian dia bersurat September, terima kasih bahwa saya menerima kontrak yang dibuat oleh 3 pembesar saya di ujung pandang, karena saya pada bulan Juni dibuang ke hutan, bukan utan. Dari dia itu dibuang dari utan, diasingkan ke hutan. Sebelumnya saya masih agak bingung karena ada beberapa tulisan kan utan. Kalau utan sebagai nama daerah tentu ditulis utan. Tapi ini bukan utan, tetapi hutan. Dia bersurat dari utan, di negeri utan. Nah, di dalam surat itu disebut bahwa pada bulan Juni dia dibuang ke hutan. Coba kita buktikan teman-teman. Buka di arsip tulisan Mas Goa itu di ANRI ya. Ini saya buka ANRI. Nah, ini surat-surat diplomatik di ANRI. 1674 September, ini tulisan surat dari Mas Goa. Dia menyebut dirinya dibuang ke hutan. Ini teman-teman, sebentar, ini yang ini nih, dat ik, ini saya besarin, dat baris ketiga dari bawah ujung kanan, dat ik in Tebos. Pada saat itu saya dibuang ke hutan Tebos, menggunakan kata hutan. Nah, kalau dibuang ke utan, dari Sumbawa ke utan, pasti ditulisnya bukan Tebos, bukan hutan sebagai kata hutan, tetapi utan ditulis langsung nama utan. Kalau nggak percaya, ini saya, teman-teman, ini bisa kalian ini ya, kalau mau kalian ambil. Sebentar, mana nih? Nah, ini kalau mau di copy paste, ambil aja. Mana dia? Saya sudah catat sini, sudah saya pindahin nih. Nah, that ik in Tebos wonen in the month Juni. Bahwa saya harus tinggal di hutan. Nah, penggunaannya adalah kata hutan, bukan wetan. Gitu teman-teman ya. Clear ya. Jadi dibuang dari hutan ke hutan. Nah, benteng Saklenburg itu bukan di Sumbawa tapi di Alas. Itu pagar. Nama benteng itu saat itu namanya pagar, nggak pernah namanya Saklenburg. Baru dokumen-dokumen berikutnya ditulis dengan nama Saklenburg. Kenapa? Karena si pasukan Belanda yang membantu mengembalikan posisi Mas Goa dalam penjatuhan pertama Juni 1674 itu namanya si Holsteins. Holsteins ini dialah yang menjaga benteng itu, dan penjatuhan kedua Mas Goa kalah dalam kerusuhan besar, dia itu terkapar di benteng, di pagar Alas tulisannya. Nah, pagar itu kemudian disebut Saklenburg. Kenapa? Itu belakangan, karena bahasanya si Holstein ketika membuat laporan, saya terkapar di situ. Bahasa Belanda daripada terkapar itu saklen. Dia 1 tahun nggak makan, nggak apa, di situ terkapar, betul-betul tersiksa lah. Dia nggak bisa keluar dari benteng itu sampai benteng itu dihancurkan. Maka bentengnya disebut Saklenburg, itu ya pagar yang di Alas. Nah, kembali ke tentang timeline teman-teman ya. Kita ambil dari Dewa Majaparua. Ini 1613 itu perluasan ekspansi Goa dipimpin oleh Marwanging. Itu membuat Sumbawa menjadi negara pasal dari Goa. Itulah yang membuat dia perang ke Buton dan lain-lain. Kemudian pengislaman terjadi 1623 di era Majaparua. Aktor-aktornya ada. Kemudian Majaparua ini namanya aslinya Datu Poro ya teman-teman. Jadi beliau itu orang Sumbawa, meskipun Raja Selaparang dan Sumbawa saat itu. Jadi seperti satelit itu Sumbawa dan Selaparang. Sekali pusat pemerintahan di Selaparang karena terkait hubungan dengan Barat yang sangat besar, mobilitas perdagangan di Barat. Kemudian juga sesekali di Sumbawa itu pindah-pindah itu. Nah, kemudian di 30 November 1648 ya, Majaparua naruh anaknya untuk dia berbagi gitu. Dia tetap di Selaparang, anaknya disuruh mimpin Sumbawa. Di Utan itu namanya anaknya Mas Pamayam, kalau Lomboknya namanya Raden Untalan ya. Beliau 1648 1668. Itulah dia mundur secara baik ya. Pasca ya kaki sudah tidak ada, kemudian dalam tekanan karena dia paling keras perang lawan Belanda itu, sampai sebelum Goa kalah itu dia mimpin perang terus nih kawan ini. Sehingga ketika Belanda berkuasa, Goa dipaksa untuk tidak berhubungan sama Sumbawa, udahlah gua mundur lah. Kaki juga sudah tidak ada, maka diserahin ke saudaranya namanya Mas Goa. Mas Goa itu 1668 sampai 1675. Di era Mas Goa nih teman-teman ada banyak seri surat diplomatik. Surat yang beliau buat sendiri ada 14. Surat balasannya juga ada 14. Surat menyurat beliau dengan seorang saudagar kayu Sepang namanya Koja Darwis juga ada banyak sekali. Jadi bukti otentik keberadaan Mas Goa jelas, ada surat diplomatik, ada kontrak 1674 itu. Oke. Mas Goa kemudian dijatuhkan dalam kerusuhan ya.
tidak ada keterlibatan Mas Bantan dalam kerusuhan penjatuhan Mas Goa. Ini kerusuhan rakyat aja. Dia dikisahkan, bukan dikisahkan, bahkan ditulis ya, perawakannya bertubuh gagah begitu. Nah juga becong. Kemudian rambut terurai, rambutnya ditarik itu dari istana itu, dioras dia. Oke, kemudian atas usulan beliau sendiri, karena ada usulan bahwa jadi gini teman-teman, 1674 itu teken kontrak oleh Mas Goa, tetapi hanya 3 pembesar kerajaan yang lain kayak Singawaro dan lain-lain tidak terlibat. Maka Belanda minta teken ulang kontrak. 1675 awal yang teken itu adalah Mas Malin, saudara kandung, beda ibu ya. Karena Majaparua ini ada istrinya, istri Sumbawa, ada istri Bali, ada istri Sasak. Istri Sasaknya melahirkan Raden Munda, raja di Selaparang setelah Mas Goa, setelah Mas Majaparua. Majaparua itu wafat 1674. Kemudian diganti oleh Raden Munda. Raden Munda ini perang terus lagi itu dengan Karangasem sampai beliau minta suaka ke Surabaya, dan selanjutnya kelanjutan Selaparang dilanjutkan oleh anaknya, nama anaknya saya lupa. Ini yang mimpin Selaparang terus ini di jalur sini. Ini yang kemudian istri Sumbawa mimpin Sumbawa. Jadi istri Sumbawanya melahirkan 4 anak. Yang pertama Mas Pengulu, ini dinikahi oleh Raden Subangsa ya. Melahirkan anak namanya Mas Mataram, tinggal di Taliwang, maka menjadi Datu Taliwang. Kemudian ini belakangan akhir hidupnya dibunuh ya. Dibunuhnya di Talo oleh orang namanya Sangalia, sepupu daripada Mas Bantan. Makanya Mas Bantan marah yang walaupun diceritakan tidak terlalu dekat hubungan antara Bantan sama Mataram, tetapi marah sekali Mas Bantan tuh karena saudara kandung ya, beda ibu. Ibunya juga saudara, itu dibunuh oleh sepupunya sendiri. Kemudian disuruh cari itu si Sangalia itu, dicekik gitu sampai mati oleh Mas Bantan karena bunuh Mas Mataram. Ini dalam buku diceritakan raja yang hilang di Talo. Kemudian meninggal Mas Pengulu, Raden Subangsa menikah dengan Mas Surabaya, ibu dari Mas Bantan, lahirlah Mas Bantan. Kemudian ada Mas Pamayam, ada Mas Goa. Ini anak istri Sumbawa. Anak istri Balinya ada 2, Mas Alin dan Mas Acin. Nah, pasca jatuhnya Mas Goa, yang dua kali beliau dijatuhkan itu. Yang pertama mampu diselamatkan oleh si Holtins, yang kedua sampai hancur itu benteng di Alas. Kemudian dia dikembalikan lagi dan dia masih minta untuk 2 tahun lebih lah, 2 tahun lagi lah saya selesaikan dulu transisi, karena Sumbawa juga masih punya utang terhadap VOC. Akibat daripada utang Selaparang itu ditanggung oleh Goa. Tetapi oleh para pembesar kerajaan, terutama Singawaro, adalah pimpinan Selaparang yang ditempatkan sendiri oleh Mas Goa, tapi dia yang mimpin untuk penjatuhan Mas Goa itu. Mengatakan enggak lu harus turun, karena dia sudah dihadapkan pada sebuah dokumen si Goa ini. Udahlah, kamu tetap berkuasa jadi Raja Sumbawa, asalkan kamu kawin. Istri manapun yang kamu cari di Bima, terutama harusnya di Bima ya. Kami akan siapin istri, asalkan kamu kawin, karena kerajaan butuh pewaris. Itulah tekanan daripada pimpinan pembesar kerajaan Sumbawa saat itu. Mas Goa nggak mau kawin sama lawan jenis gitu, maka itu ya udahlah, jatuhlah. Nah, kemudian ada usulan bahwa Mas Malin atau Mas Acin, ini yang kuat ya, yang ada di Sumbawa itu Mas Malin sama Mas Acin. Dia yang melanjutkan mengganti Mas Goa, tapi Mas Goa sendiri nolak. Dia bersurat ke VOC, jangan Mas Malin, Mas Acin, karena dia bukan terah Sumbawa. Bagaimanapun saya jatuh, tapi tetap harus Sumbawa ini dikawal oleh terah Sumbawa, jangan terah lain. Terah Sumbawa ya harusnya ngambil dari anak istri saya aja yang sedang tinggal di Banjar, anak daripada Mas Surabaya ini. Mas Bantan ini tinggal di Banjar saat itu. Akhirnya damai lah mereka. Singawaro, pimpinan utama penjatuhan Mas Goa, yang diminta untuk menjemput Mas Bantan ke Banjarmasin ya, dibawa ke Utan. Nah, itu teman-teman bisa baca buktinya di General Missiven. General Missiven itu surat-surat keluar Belanda itu. Surat keluar, surat masuk. Sebelumnya juga ada namanya Dag Register. Ada banyak, ada 7 jenis ya teman-teman, klasifikasi dokumen Belanda itu. Nah, itu dari Banjar dibawa ke Utan. 10 tahun di Sumbawa masih di Utan itu Mas Bantan itu. Oke, Mas Bantan langsung bikin kontrak 1675 langsung bikin kontrak baru, pembaruan dengan Belanda. Artinya teman-teman, damai saja antara Mas Goa sama Mas Bantan. Bahkan Mas Goa masih melanjutkan surat menyurat dengan Belanda sampai 1681.
1681. Dia bertanggung jawab, dia ambil sendiri resiko dari kebijakan ketika dia memimpin Sumbawa yang membuat Sumbawa punya utang atas utang Selaparang. Dia tidak mewariskan itu menjadi utang negara, itu menjadi utang pribadinya, sehingga yang berhubungan dengan Kodja Darwis, makanya surat menyurat dengan Kodja Darwis dan Mat Sukar, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, itu langsung Mas Bantan. Mas Goa, Mas Bantan langsung memimpin kerajaan. Jadi luar biasa ya, kesatria tetap. Dua kekesatriaan Mas Goa. Yang pertama, yang melanjutkan dia harus tetap terah Sumbawa. Nggak bisa, Sumbawa sudah turun-temurun ya, Sumbawa dipimpin Sumbawa gitu. Makanya itu juga teman-teman, nggak bisa kemudian teman-teman ada yang mengatakan bahwa Majaparwa itu orang Selaparang. Enggak, dia raja Selaparang dan raja Sumbawa, orang Sumbawa, namanya Datu Poro. Nah, Profesor Jamaluddin di Lombok mengatakan nama asli dari Majaparwa adalah Denek Mas Pakil. Jelas bukan. Denek Mas Pakil itu peristiwanya di sini teman-teman. Dia adalah paman dari Datu Jerewe Hasanuddin ini. Atau dalam buku Help, inilah yang disebut dengan Datu Ungkap Sermin. Itu eranya di situ, Denek Mas Pakil. Jadi beliau menikah dengan si Hasanuddin ini, Datu Jerewe ini menikah dengan anak daripada Denek Mas Pakil. Saudara dari, ya keluarga lah dengan Datu Stombong, dengan Yawean Tengah dan lain-lain. Itu yang membuat komunikasi perang Sumbawa Bali saat itu melawan si Datu Stombong itu karena diminta oleh saudaranya ini. Maka Selaparang dekat sekali dengan Jerewe ya teman-teman. Nanti saya ceritakan sampai ke sini. Kalau di Health yang namanya ini persis ya di dalam datanya Lalu Manca juga ini tahunnya Datu Ungkap Sermin. Tapi di Health disebut Datu Ungkap Sermin itu adalah Datu Jerewe ya, ini orang ini. Maka teman-teman nggak bisa teman-teman kemudian timeline sejarahnya seperti yang dibuat oleh Lalu Manca, karena Lalu Manca sebagai sebuah buku akademik dan ilmiah itu tidak bisa dijadikan standar karena tidak ada footnote buku beliau. Tetapi rangkaian sejarah Sumbawa tetap harus kita merujuk kepada Lalu Manca. Tapi karena beliau di era itu tidak punya tradisi akademik yang baik, jadi ingatan-ingatan kolektif, memori kolektif masyarakat itu digabung-gabungkan, ditaruh-taruhlah pada tempat yang banyak yang tidak tepat, tetapi peristiwanya ada semua. Tapi banyak yang kurun waktunya tidak benar. Sekarang hari ini karena open ya, open data, kita bisa membuktikan semua, membuat referensi, apa dasar referensinya. Semua peristiwa yang diceritakan oleh Lalu Manca ada, tetapi cuma beda-beda kurun gitu. Oke teman-teman, dari Mas Goa ke ini saya ceritakan timeline aja ya. Peristiwanya aja banyak sekali nanti teman-teman. Di era Majaparwa apa aja peristiwanya sudah saya catat, saya sudah punya folder. Apa saja dokumen era Majaparwa, apa saja fakta kejadian sejarah, apa saja cerita-cerita, nanti kita bikin klasifikasi datanya, sumber data. Ada yang primer, sekunder, tersier. Kemudian di era Mas Pemayam apa aja peristiwa, di era Mas Goa apa saja peristiwa, itu saya sudah punya file masing-masing per raja. Di era Mas Bantan Datu Loka 1675 1671. Nah, 1701 beliau mundur. Itu diceritakan dalam banyak dokumen, memang agak kurang jelas yang menyebabkan beliau mundur. Ada dokumen kalau di Liquid dijelaskan karena tekanan pemerintah, maksudnya Belanda. Kalau di Health diceritakan lebih ulang karena konflik beliau sama Arung Palaka. Bukan konflik sebenarnya. Jadi Mas Bantan ini oleh Arung Palaka disebut lu harus nikah sama saudaranya. Dan yang menjadi pewaris raja-raja Sumbawa nanti harus yang dari anak yang dari saudara Arung Palaka gitu. Nah, tapi mahar apa namanya di Makassar itu bayar maharnya tuh mahal sekali dan tekanan itu nggak mau Mas Bantan. Nah, gua mundur aja lah gitu. Diserahkanlah ke anak kedua. Tulisannya ke anak kedua. Kekuasaan itu di 1701 ke Mas Madina. Mas Bantan punya anak ya teman-teman. Pertama Balasau Datu Loka ya. Anak pertamanya. Ini beliau wise banget. Seharusnya beliau menjadi raja kan. Dia rela menjadi datu di Seluk. Kemudian saudara adiknya yang menjadi raja karena lebih karong. Udah dahsyat ini perawakan dari Mas Badina nih teman-teman. Kemudian punya anak lain namanya Mas Palembang, punya anak lain namanya Dewaya. Ini nikah dengan dua orang, Raja Bima dan dengan Batara Goa, Dewa Datu Budi ya. Kemudian punya anak namanya Dewa Isa. Dewa Isa ini nikahnya dengan Arukajo nanti. Ceritanya panjang nanti satu-satu nih. Oke. Mas Madina ini kemudian sebenarnya ketika ada peristiwa politik ya, ketika Mas Bantan menyerahkan kekuasaan kepada Mas Madina di tahun 1701,
Mas Bantan ini meninggalnya 1713 ya. Artinya 12 tahun sebelum beliau meninggal nyerahin kekuasaan ke Mas Madinah. Ini Jalaluddin Datu Taliwang ini berontak ini, ngamuk. Dia minta dia yang jadi raja. Ada peristiwa di sini ya. Nah, menurut Held dimungkinkan Jalaluddin Datu Taliwang ini adalah anak dari Mas Pemayam. Dimungkinkan ya, ingat bahasanya dimungkinkan. Karena disebut royal blood family. Oke. Tapi dengan istri yang kemana Mas Pemayam menikah melahirkan Jalaluddin Datu Taliwang ini kita nggak tahu, karena sebenarnya secara umur lebih tua Balasau daripada Jalaluddin. Gitu. Nah, Balasau ini di Lalu Manca ditulis wafat 1725, nggak benar karena ada bukti meninggalnya Balasau. Dia selama Mas Madinah ya, Mas Madinah teman-teman, Mas Palembang sama Jalaluddin ini mimpin perang nih ke Selaparang. Yang menjadi raja itu Balasau ini. Nah, ketika Mas Madinah wafat, beliau serahkan kekuasaan ke Jalaluddin Datu Taliwang nih di tahun 1725. Nah, itulah kemudian lahir kisah Abdullah, anak Dewaya, karena Jalaluddin sudah malas perang lah, sudah terlalu lama perang gitu, banyak kerugian. Kemudian udah cukup perang dengan Bali kira-kira begitu. Kemudian terjadi sumpah itu. Nah, itu kisah yang kita nggak tahu dasar referensinya di Lalu Manca, bisa jadi iya. Dan itu adalah cerita yang berkembang di lokal. Tapi saya tidak menemukan referensi. Tetapi bahwa fakta akhirnya beliau wafat dalam kutukan, terbakar istananya itu iya, itu clear, itu ada bukti otentik. Belanda menuliskan dia terbakar karena ledakan misiu itu, si Jalaluddin Datu Taliwang. Jadi jalurnya teman-teman, kalau saya back, gimana cara back langsung ya? Bentar. Maka kalau kita lihat rumpun daripada sejarah raja-raja Sumbawa itu tidak keluar dari daerah utama. Dari Majaparua kan? Sebentar saya ganti warnanya. Dikit. Dari Majaparua ke anaknya. Enggak usah warna itu. Warna biru aja. Warna merah ya. Dari Majaparua ke anaknya namanya Mas Cini. Dari Mas Cini ke saudaranya namanya Mas Goa. Saya besarin lagi. Dari Mas Goa ke ponaan Mas Bantan. Dari Mas Bantan ke anak Mas Madinah. Dari Mas Madinah ke paman. Ke pamannya Mas Madinah ya, Jalaluddin. Karena dimungkinkan anaknya Mas Cini nih. Kemudian dari Jalaluddin turun kemana? Turun ke anak dari Mas Palembang. Nah, setelah ini teman-teman tidak keluar jalur Raja Sumbawa, hanya dari 3 jalur, atau hanya dari 2 jalur, dari jalur Mas Madinah dan dari jalur Dewaya. Tapi ini konflik terus, 2 klan ini konflik terus, ini nggak berhenti nih. Ini 100 tahun lebih nih konflik rebut kekuasaan nih. Jadi hanya yang turun jadi raja itu adalah anak Mas Madinah, anak Mas Palembang, anak Dewaya. Gitu. Jadi nggak kemana-mana. Saya urut ya. Saya urut. Oke, dari Mas Goa ke Mas Bantan. Mas Bantan ke Mas Madinah. Mas Madinah ke Jalaluddin Datu Taliwang. Jadi Jalaluddin ke anak Mas Palembang. Ini Mas Palembang sama Mas Madinah sama-sama wafat di Selaparang. Dari anak Mas Palembang yang disebut Mapa Susung Datu Poro 1731 sampai 1759 ya. Ini bukti dokumennya otentik. Ada kontrak, ada surat diplomatik, saya punya semua. Lalu ke istrinya, istri beliau, ke jandanya. Nah, Sultanah Siti Aisyah Karaing-Bontowa ini teman-teman, tulisan dari Belanda banyak memuji ketangguhan seorang perempuan. Ketika beliau menjadi raja, tulisan-tulisan Belanda, dokumen Belanda mencatat notulensi ya. Itu tidak mungkin kalau tidak orang yang besar. Memang besar sekali nih kawan ini. Selama dia menikah dengan Karaing-Bontowa Langkasa, Karaing-Bontowa Langkasa itu pernah merebut kekuasaan Goa menjadi raja. Makanya namanya Bontowa Langkasa. Semua raja-raja Goa kan Bontowa Langkasa. Nama aslinya saya lupa. Itu perang terus dia. Pertama membackup perang bapaknya.
ini Bontu Langkasa, suami Mas Madinah, kemudian Mas Palembang, Mas Madinah, Jalaluddin ini perang semua ini di Selaparang nih. Nah, setelah Mas Madinah wafat, dia kembali ke Makassar ini bersama suaminya Bontu Langkasa. Bikin gaduh terus di mana-mana itu. Daerah-daerah taklukan Goa bawahan Belanda diambil alih semua itu sama dia itu. Daerah Jeneponto, daerah Binamu dan lain-lain tuh. Kemudian akhirnya perang terus, dia terluka parah, meninggal karena luka parah akibat perang terakhir. Nah, akhirnya setelah itu dia menikah sama Raja Sumbawa. Nah, pernikahan ini ditolak Belanda ya. Sampai Batavia turun tangan menolak pernikahan Mapa Susung sama Bontoa karena mungkinkan kalau menikah sama perempuan ini bisa jadi radikal lagi nih Raja Sumbawa ini. Dan benar, selama dia menjadi raja didorong terus sama Karaing Bontoa untuk perang lawan Bali dan perang lawan Belanda. Dia tetap kangen sama suami pertama yang terus berperang. Dia ikut perang ya sebagai perempuan untuk memaksa suami keduanya membalaskan dendam suami pertama, membalaskan dendam paman yang merupakan mertua atau ayah dari Mapa Susung, membalaskan dendam ayahnya. Dalam situasi itu sampai dia dihukum ya, disanksi oleh Belanda ini atas serangan terakhir kepada Belanda akibat provokasi dari istri. Nah, beliau kemudian meninggal, digantilah oleh Bontoa. Nah, Bontoa ini teman-teman selama jadi raja, ketika suaminya saja jadi raja dia dorong perang terus, dia pengen perang terus nih kawan ini, dia pengen perang terus lawan Bali. Nah, yang terganggu adalah Datu Jerewe, Hasanuddin Alauddin Datu Jerewe ini, maka dia dijatuhkan oleh Datu Jerewe. Dokumennya kuat ini. Ini data bukti otentiknya kuat. Karena dia kongsi dengan Selaparang yang sudah di bawah Bali saat itu. Makanya sebenarnya teman-teman, Satombong itu, Gunung Satombong itu sebenarnya double agent dia. Bukan double agent sih, pelin-pelan. Karena dia memang adalah orangnya Karangasem, Bali ya. Dia bapaknya Sasak, ibunya Bali. Sekali ikut perang sebagai utusan Bali, sekali ikut bela Sumbawa. Kalau kekuatan Sumbawa lemah, dia serang Sumbawa. Kalau kekuatan Sumbawa kuat, dia balik serang Bali. Ini kawan ini sama Iwayan Tagah nih. Ini perangnya terus-terus nih dengan mereka. Pernah Sumbawa itu diserang dengan 12.000 pasukan loh teman-teman. 12.000 pasukan diserang oleh Bali, langsung turun ke Alas segala macam, dikuasai itu Alas, Jerewe, Steluk oleh oleh Bali. Karena perang dengan Datu Taliwang tuh. Nah, ini kita masuk ke sini nanti teman-teman ya. Makanya Belanda bilang kok bisa 12.000 pasukan serang Sumbawa. Orang Bali yang ada di Lombok, dan itu pun Lombok bagian barat, itu hanya 3.000 orang. Kok bisa yang datang ke Sumbawa 12.000 orang Bali? Artinya orang-orang Lombok sendiri ikut. Nah, sama teman-teman ketika Mas Madinah mau membebaskan Lombok dari Bali gitu, Raja Selaparang sendiri justru pro Bali kala itu teman-teman. Makanya Mas Madinah kalah. Nah, gitu peristiwanya. Oke. Akhirnya dijatuhkan. Yang menjatuhkan ini sebenarnya ini. Yang menjatuhkan Karaing Bontoa itu ini, kawan. Datu Jerewe ini. Maka yang diangkat jadi raja adalah Datu Jerewe. Resminya. By register Belanda. Diakui oleh Belanda adalah Datu Jerewe. Tetapi seluruh pembesar Sumbawa menginginkan Jalaluddin, Datu Taliwang, yang disebut Pangeran Anom. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau terlalu manja kan, pasca matinya Jalaluddin, anaknya masih kecil Mahmud kemudian diganti di Batang Mapa Coka Mustafa, tetapi Datu Jerewe sudah dapat register dari Belanda. Nah, itu yang saya katakan rancu. Bukan hanya rancu, nggak ada dasarnya. Kalau yang ada dasarnya, memang ditulis dalam dokumen Belanda sebagai sebuah peristiwa, ditandatangani oleh raja-rajanya, ya situasi itu di era ini, teman-teman. Karena kalau ada gini teman-teman, ketika Bontoa jatuh dari singgasana karena ingin perang terus, siapa yang berhak jadi raja? Dia nggak punya anak. Mapa Susung ini nggak punya anak, maka pantas terjadi perebutan. Nah, Jalaluddin ini yang bawa si Anggawasita atau Miliropia. Jadi gini ceritanya. Ini sebelum dia jadi raja ya, dia masih menjadi jadi Datu Taliwang. Dia memang dibawa oleh Anggawasita. Nah, di tengah jalan, karena perang terus kan kita dengan Bali, ketemu dengan ketika dia ke Banjar ini, dia bawa si Jalaluddin ini, Gusti Mesir. Di jalan, di laut, dia ketemu sama kapal Gusti Muda, Raja Bali. Diambil istrinya, tuh diculik sama kawan dua ini.
Marah soal anunya, mertuanya si Anggawasita. Marah mertuanya. Dalam marah, ini kita bisa perang lagi sama Bali, wong kita nggak berhenti perang sama Bali, maka diminta diceraikan itu istri, disuruh nikah sama Datu Jerewe. Gitu ceritanya. Nah, maka seluruh raja pembesar Sumbawa menginginkan Jalaluddin yang menjadi Datu Taliwang yang menjadi raja. Sementara Datu Jerewe sudah ngambil duluan sampai dia berangkat. Nah, dia kemudian pulang dia dijatuhkan oleh Sumbawa, nggak terima dia. Maka kemudian dia lobby lagi kemana-mana ke Makassar, dia dapat lagi hak. Kemudian dia pulang, sebelum pulang dia meninggal. Nah, anaknya namanya Datu Badeh atau Datu Bodi. Ini yang disebut nama Mahmud Datu Jerewe. Teman-teman kalau buka namanya sebenarnya Muhammad, tapi tulisan amplopnya namanya Mahmud ya. Amplopnya dibuat oleh Belanda tapi isinya namanya Muhammad. Ini Muhammad Datu Jerewe, Mahmud Datu Jerewe. Nah, karena dia jatuh, maka dia meninggal, tapi di Sumbawa nggak pernah ngakuin dia ya, nggak pernah ngakuin dia ini. 6263. Ini yang disebut dengan Datu Sermin. Jadi nggak ada peristiwa seperti yang diceritakan dalam Lalu Manca. Ya kita bisa pakai dua-duanya teman-teman. Kita bedain saja, damai-damain saja bahwa kalau di Lalu Manca disebut Datu Ungkap Sermin itu karena ditakut-takutin sama Anggawasita. Nah, tidak ada dokumen yang membuktikan itu. Karena dokumennya clear. Ditakut-takutin oleh Anggawasita itu nggak ada dasar referensi. Tapi Lalu Manca dapat dari mana ya, mungkin itu tutur tinular di Sumbawa. Saya nggak menemukan referensinya itu. Ini peristiwanya aja ini, kesatria aja dua-duanya itu. Nah, maka kemudian Jalaluddin tetap diakui sebagai raja. Ini mulai ngamuk Datu Badeh ini, kongsi teruslah dengan Gunung Setombong, perang terus ini. Nah, makanya ketika Jalaluddin wafat, perang lagi di era Mapaconga Mustafa. Nah, Paconga Mustafa anak kandung dari Pangeran Anom, clear ini. Datanya terlalu otentik, terlalu banyak dokumen yang menyebut bahwa Mapaconga Mustafa adalah sultan, bukan Dewa Batang seperti di Lalu Manca. Dan dia anak kandung daripada Jalaluddin. Jalaluddin punya anak. Nah, itu yang saya katakan bahwa peristiwa yang dalam Lalu Manca, Datu Busing dan lain-lain, Museng itu kan di sini ditaruhnya. Kalau Museng memang peristiwanya di sini, nanti saya ceritain Datu Museng. Kalau Datu Museng teman-teman, kan ada singklirik. Ada yang sastra, tapi ada yang fakta. Yang fakta itu ya ambil saja catatan yang dicatat oleh Singklar, Gubernur Singklar, karena dia berhadapan dengan Gubernur Singklar. Dia catat nama Datu Busing, Busing tapi ditulis bukan Museng. Nanti saya ceritain. Nah, ini perang terus nih Paconga Mustafa dengan Mahmud Datu Jerewe ini, dengan Datu Badeh. Ini punya data pembuktian teman-teman, surat diplomatiknya ada banyak teman-teman kalau buka surat diplomatik. Mahmud Datu Jerewe ini ada banyak kalau mau lihat ini. Nah, ya. Nih, data Andri nih, teman-teman. Saya back. Tapi setidaknya itulah kalau mau lihat teman-teman di sini ya. Ini teman-teman tinggal bisa klik yang mana, ada yang surat diplomatik, ada yang kontrak. Corpus Diplomatikum ini kontrak ya. Nah, coba lihat. Mas gua aja. Nah, ini yang Jalaluddin tadi teman-teman. Jalaluddin ini yang paling atas nih, Muhammad Datu Taliwang ini suratnya. Oh, bukan, ini yang Jalaluddin yang anak Mas ini, yang ini 1725 1731. Ini kalau mau baca surat diplomatik di sini. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman. Ini Lord of Sumbawa ini sebenarnya si Mas Goa pasca jatuh. Jadi nama Mas Goa disebut Lord, bukan lagi raja. Kalau sebelumnya kan raja, tapi dia tetap berkomunikasi dengan Belanda terkait utang Selaparang itu. Dia kesatria dia. Kemudian ini Mahmud Datu Jerewe kan. Ya, inilah teman-teman yang berangkat ke. Oh bukan, ini yang Datu Jerewe terakhir, Datu Badeh. Ini surat diplomatiknya ada banyak. Jalaluddin II, Raden Pati ini sebenarnya di era Jalaluddin tadi teman-teman, Jalaluddin Prabu Anom, ada Deapati, tinggalnya di Taliwang, dia berontak. Berkali-kali dia berontak.
selama Jalaluddin mimpin, pengen jadi raja, tetapi orang mengatakan ini nggak ada darah sama sekali si Raden Pati ini. Ini suratnya ada banyak nih. Dia di backup oleh Datu Badeh tadi, Datu Bodi tadi, Mahmud Datu Jerewe tadi, atau namanya Muhammad aslinya kalau di dalam suratnya. Ini ada nama Raden Pati, surat menyurat itu karena pengen menjatuhkan kekuasaan Jalaluddin II. Oke. Nah, akhirnya pasca Jalaluddin yang naik jadi raja adalah Mapaconga Mustafa. Itu dibuktikan dengan ada kontrak damai. Udahlah, kata pembesar Sumbawa Nenek Rangga Kalibela Adipati, orang-orang yang sudah berontak itu akan kami ampunkan tanpa dirampas hartanya, tanpa dihukum, yang penting akui raja aja gitu. Oke teman-teman, saya percepat kena hujan. Mapaconga Mustafa wafat, tidak jatuh ke Kaharudin II kekuasaan, karena ini berontak terus, malah turun ke sini. Jadi ingat ya, dari Sultan Asyah jatuh, dijatuhkan oleh Datu Jerewe, dia jadi raja ad interim aja ini, tetapi de facto di Sumbawa tetap yang diakui Jalaluddin. Oke. Kemudian dari Jalaluddin turun ke Mapaconga Mustafa, kemudian ke sini. Pindah ke anaknya si Jalaluddin yang meninggal sebelum sampai Sumbawa itu. Nah, di sini perang terus, nggak berhenti perang. Di sini juga perang. Itulah kisah Gunung Setombong dan lain-lain, perang. Sampai Sumbawa 4 kali diserang. Pasukan Bali langsung sampai ke tanah Sumbawa itu. Pernah di bawah 12.000 prajurit. Nggak berhenti perang di sini nih. Karena dua Rewe ini aja teman-teman. Yang rebutan itu dua Rewe ini. Rewe Dewaya sama Rewe dari Mas Madinah. Ini kan saya ulang. Sultanah Aisyah punya anak namanya Datu Bonto Paja, nikah sama Jalaluddin, maka Rewe ini. Oke. Kemudian dari Sultanah Aisyah dijatuhkan ke Datu Jerewe, Jerewe ke Jalaluddin, Pangeran Anom, pindah ke anak kandungnya namanya Mustafa Mapaconga jadi sultan. Kontrak damai, ada kontraknya, pernah saya share. Kemudian wafat, kembali lagi ke sini. Mahmud Datu Jerewe. Mahmud Datu Jerewe ini Harun al-Rasyid II, teman-teman. Ayah kandungnya dari Safiatuddin. Makanya terjadi pemberontakan Badila namanya. 1000 pasukan membawa sajam, membawa senjata api ya, dikepung istana, sisa raja sendiri, sisa dia sendiri. Di atas istana. Ini clear dokumen, bukan lalu manca. Dipegang itu lututnya, kamu turun dari kekuasaan atau enggak saya bunuh. Kemudian dibalas sama beliau, Anda kalau kesatria tunggu dulu pasukan saya. Nah, pasukannya sudah mengitari istana, akhirnya dia diculik, dibawa ke sebuah rumah di belakang istana. Di situ kemudian ternyata pasukan Sumbawa sudah ada semua. Perang, kalah itu. Itu Kampung Bugis, orang-orang baju istilahnya. Yang nyerang itu. Nah, diceritakan di sini, Kaharudin II nggak mau ikut-ikutan, dia sedang di Taliwang. Kaharudin II ini anak Mapaconga Mustafa, biar aja dia jatuh, kalau dia jatuh kan aku jadi raja gitu. Dia malah bangun benteng perkuat kekuasaan si Kaharudin II. Ini real dokumennya ada. Nah, makanya ketika Mahmud jatuh ternyata bukan ke dia jadi raja, ke anaknya langsung diturunin, ke anak perempuannya. Jadi Hasanuddin punya anak kandung namanya Mahmud Datu Jerewe atau Harun al-Rasyid II. Harun al-Rasyid II punya anak namanya Safiatuddin. Nah, di dokumen clear itu dicatat, Safiatuddin ini adalah anak dari bekas istrinya Anggawasita. Jadi Mahmud Harun al-Rasyid II ini nikah dengan jandanya dari Meliropia, ditulis Widows of Meliropia. Karena sebelumnya kan oleh Datu Ranga, bapaknya si istrinya Meliropia itu diminta diceraikan, dinikahkan dengan Datu Jerewe. Nah, dari Sultanah Safiatuddin akhirnya baru kembali ke terah ini lagi, ke Sultan Kaharudin. Ini ada surat diplomatik banyak, Sultan Kaharudin ke anak kandungnya namanya Lalu Mesir. Meskipun di catatan Ligfoot disebut Lalu Mesir itu anaknya Manjarola. Manjarola maksudnya milih Manyurang. Tapi itu sudah disebut sebagai salah oleh para peneliti berikutnya. Itu anaknya daripada, sebenarnya umurnya sudah cukup ya. Ketika Kaharudin II wafat 1816 ya teman-teman, bersama 3 saudaranya itu, umurnya si Lalu Mesir ini sebenarnya sudah cukup untuk saudara jadi raja, udah 16 tahun. Tapi tidak diangkat entah kenapa begitu. Maka dia diangkat 1837, tapi langsung wafat 1837. Nah, di sini ada konfliknya, nanti saya ceritain lah.
Kemudian digantikan oleh saudaranya namanya Amrullah. Amrullah wafat 18, ini saya ceritain, 20 Agustus 1883 wafat Amrullah. Raja baru muncul baru 23 Agustus. Padahal aturannya istana itu harusnya raja baru diangkat sebelum raja lama dikubur. Ini ada konflik, ada perang teman-teman, jangan salah, ini ada perang. Sampai pasukan dari Goa itu datang bawa senjata, ini peristiwa ini teman-teman. Belanda kemudian mengatakan perang itu bukan gara-gara, kan diisukan gara-gara rebut kekuasaan, rebut warisan para anak-anak Amrullah. Enggak, kata Belanda, enggak sesederhana itu. Ada masalah lain. Nah, alasan orang Goa datang itu untuk menyelamatkan menantu, katanya, menantu dari Amrullah ini, atau ipar dari mereka ini. Panjang kisahnya, nanti saya ceritain. Itulah kenapa Jalaluddin yang diangkat jadi raja. Jalaluddin ini nggak pernah ini teman-teman. Jalaluddin ini nggak pernah jadi putra mahkota, nggak pernah disiapkan jadi anak raja. Tapi yang lain juga versi lain dikatakan karena terlalu lama Amrullah ngangkat Rangga, gitu. Makanya ngamuk orang. Ini agak panjang saya ceritain ya di waktu khusus. Yang jelas ini ada konflik, jangan salah. Ada konflik sepeninggal Amrullah nih naik Jalaluddin nih. Oke. Nah, jadi Jalaluddin ini Mas Kuncir di sini teman-teman, bukan di sini. Mas Kuncir di sini anak Amrullah. Yang jadi putra mahkota kan Mas Kuncir. Maka yang diangkat jadi raja adalah anak dari putra mahkota Mas Kuncir. Padahal dia masih punya paman, anak kandung namanya Padusung dan lain-lain. Nah, nanti saya ceritakan itu ada konflik, bahkan perang. Bawa senjata. Orang dari Goa datang. Itu terkait wafatnya Amrullah ya. Dari Jalaluddin ini hapus ini. Ini anaknya Amrullah nih. Putra mahkota yang nggak mumpuni. Karena istana terbakar, beliau ini ksatria. Dia merasa bersalah atas terbakarnya istana ketika Amrullah ke Makassar. Dari Jalaluddin ke Sultan Kaharudin III, anak kandung. Udah selesai. Kira-kira secara timeline segitu dulu ya teman-teman, timeline sejarahnya. Jadi nggak pernah keluar terah Raja Sumbawa itu dari 3 jalur nih, dari anak Bantan ini. Jalur Mas Madinah, jalur Mas Palembang satu, jalur Dewaya. Ini perang-perang di sini. Terkait perpindahan raja di sini. Perang terus. Perang besar ini, perang saudara, disebut perang saudara. Dari 16 dari perang saudaranya dari 1762 ya sampai era 1795 itu. Era terakhir Safiatuddin. Safiatuddin punya bapak namanya Harun Ar-Rasyid II, Harun Ar-Rasyid II punya bapak namanya Hasanuddin Datu Jerewe. Dia dua ini Datu Jerewe. Oke, kira-kira demikian. Nanti filenya satu-satu sudah saya tulis teman-teman. Kaharudin III, ada surat diplomatik apa, ada kontrak apa. Ini banyak sekali kalau Kaharudin III karena transisi ke Republik. Jalaluddin III kemarin ada 13 surat, ada 13 kontrak ya. 11 sudah saya share, kurang 2. Nanti saya share lagi. Jadi teman-teman, kita itu pertama kali kontrak dengan VOC itu 1674 Februari. Kontrak terakhir kita dengan Belanda ya, 1939. Ini kontrak terakhir. Saya sudah punya semua nih dokumen kontrak ini. Nah, kontrak itu tidak bisa melihat teman-teman ketika membaca isi kontrak kemudian itulah fakta realitas yang terjadi. Enggak. Kalau saya bacakan bagaimana catatan orang Belanda. Kami yang walaupun berkuasa di Sumbawa, orang Sumbawa tuh nggak bisa diatur dengan kontrak, dia nggak baca apa yang dia teken gitu. Serah-serah dia aja nih kawannya. Jadi nggak bisa kemudian mengatakan ketika disebut di situ bahwa tanah Sumbawa adalah tanah pinjaman dari Belanda. Kemudian faktanya dia bilang enggak dihirau orang Belanda. Itu clear kalau teman-teman baca di Health bagaimana ngeluhnya seluruh residen, asisten residen dan kontrol yang pernah ada di Sumbawa. Nggak dianggap. Teman-teman bisa baca ketika tulisan Zollinger bagaimana bahkan Zollinger yang itu sebenarnya orang Swiss karena itu dianggap orang Belanda itu dimain-mainin sama Raja Sumbawa. Yang walaupun tulisannya adalah tanah Sumbawa adalah pinjaman begitu, tapi nggak begitu. Kecuali peristiwa pasca 1905, memang kekuasaan. Kalau di Health ditulis itulah awal daripada meminimalisir kekuasaan para raja. Terutama di Sumbawa tuh kan kontrak 1905, teman-teman sudah baca kan saya share kontrak 1905. Tapi fakta kejadian lapangannya nggak begitu-begitu amat. Orang Sumbawa nggak ada urusan sama orang Belanda. Makanya muncul istilah buta Belata, itu maksudnya buta Belanda. Jangan dihiraukan orang Belanda maksudnya. Jadi dia lebih parah dari Jokowi ini orang Sumbawa ini, saya nggak baca apa yang saya teken gitu. Jadi maksudnya begini, betul bahwa kontrak itu adalah data primer, otentik, dia tanda teken langsung,
Tapi apakah itu fakta lapangan? Enggak. Teman-teman harus baca data yang lain. Karena itu kalau nggak, memang dulu kalau nggak teken kontrak, Belanda kepentingannya cuma kontrak. Kalau nggak teken kontrak dibubarin, itu kerajaan diserang. Banyak sekali kerajaan yang hilang. Kerajaan Banjar tuh udah hilang 1860 udah hilang kerajaan Banjar. Dompu 1934 hilang. Kalau yang berontak-berontak keras. Jadi bukan kompromis sebenarnya. Tapi kalau nggak ada tindakan kompromis sedikit seperti itu, teken kontrak, ya kita nggak bakal melihat ada kerajaan kita, teman-teman. Jadi jangan dianggap pro Belanda juga karena peristiwa itu. Kontrak-kontrak dengan kerajaan lain juga ya begitu semua isinya. Saya kan baca semua kontrak-kontrak dengan kerajaan lain. Teman-teman baca juga kontrak Dompu, kontrak Bima, kontrak Sultan Jogja yang lebih parah. Sebuah lebih merdeka. Kita sedang bestur statusnya. Kira-kira demikian ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.